Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami boleh ada Tuhan di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan pada pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan biarlah hati kami boleh dilembutkan sehingga firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan baik ya. Ya, hari demi hari kita lewati ya, tanpa terasa kita udah hampir di penghujung tahun ya. Kita udah masuk di bulan terakhir, 2 bulan terakhir di tahun 2023 ini. Ya, kalau kita melihat perjalanan kita di dalam kehidupan kita mungkin ada suka dan duka, ya ada sakit, ada pergumulan. Tapi kita sampai di hari ini bukan karena kekuatan kita, semata-mata karena kekuatan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ingin membahas satu tema yaitu simplicity atau bahasa Indonesia kesederhanaan, sederhana ya. Nah, tema ini menarik. Jadi ketika saya baca ya saya mulai mengoreksi diri saya, ini sesuai enggak dengan saya atau tidak begitu ya. Nah, jadi ini pertama-tama mengena kepada saya dulu, mengingatkan kepada saya bagaimana saya menjalani hidup. Simplicity atau rumit city ya gitu. Atau rumit gitu atau penuh dengan segala macam hal-hal yang memenuhi keinginan saya dan lain sebagainya atau seperti apa. Nah, mari kita belajar sama-sama tema ini hari ini. Kita buka dari 1 Korintus pasal 6 ayat 6 sampai 10 ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bagian ini bersama-sama kalau sudah dapat. 1, 2, 3. Memang ya. Sorry. 1 Korintus saya 1 Timotius, saya salah mencatat itu. 1 Timotius. Waduh. Maaf ya Bapak Ibu jadi salah ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10 ya. Maafkan. Ya. Karena saya ubah slide-nya sebenarnya jadi ayatnya malah salah saya masukin ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Menurut survei yang dilakukan oleh salah satu produsen handphone ya, menyatakan bahwa pengguna media sosial seperti FB, Instagram atau apapun itu ya, menyatakan bahwa pengguna media sosial sejenis apapun itu yang kerap memamerkan kemewahan dan berfoto di tempat-tempat yang indah dengan orang-orang hebat ya, di acara-acara bergengsi, ternyata memang sengaja melakukan itu hanya untuk membuat orang lain merasa iri karena hidup mereka jauh lebih baik.
Ya ini survei yang menyatakan, bukan saya ya. Ya jadi menurut survei ini memang orang yang bisa memamerkan apapun yang ada di media sosial memang ada tujuan untuk membuat orang lain iri. Waduh kamu hebat ya, bisa foto sama itu, kamu hebat ya gitu ya. Ya termasuk mungkin kalau saya melakukan itu ya, ketika saya melakukan itu ada tujuan di balik itu, sedikitnya adalah ingin membuat orang lain rasa iri. Ya, misalnya seperti ini. Waduh, liburannya ya, bisa ada floating ini, breakfast ya. Wah, makan di atas air, nanti kejebur, nggak bisa makan lo ya. Ya, holiday ya. Wah, ini hebat. Jadi memamerkan sesuatu, memang ada tujuan membuat orang lain ingin merasa iri dan ingin terlihat lebih baik di mata orang lain. Ya, ini menurut survei. Dan masih menurut survei ini 52% dari 1.000 warga Inggris yang disurvei mengatakan bahwa mereka murni mengunggah foto ke Facebook atau media sosial lainnya hanya untuk membuat teman-teman dan keluarga mereka merasa cemburu, ya. Bahkan memang kalau kita melihat media sosial zaman sekarang itu semua alat itu atau ketika orang itu mengambil foto, semua itu bagaimana ditata secara sempurna supaya ketika di hasil fotonya itu bagus. Wah ini keren ya, ini acara di mana? Kok keren sekali gitu ya, bagus sekali. Memang semua itu harus ditata, diatur dengan baik supaya ketika hasil jepretan itu menjadi makin sempurna ya. Namun sayangnya Bapak Ibu ya, apa yang ditampilkan di medsos ya, kebanyakan adalah fake, palsu. Media sosial memang mengharuskan orang ya memperindah dari keadaan yang sebenarnya. Bahkan toolsnya memang disiapkan untuk itu. Ya, ini bukan salah Bapak Ibu Saudara sekalian yang menggunakannya. Memang alat di media sosial itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk kita memperindah, mempercantik dari keadaan sebenarnya. Mungkin waktu foto itu muka kita kusam ya, tapi ada filter, gampang, tenang saja. Ada filter yang membuat muka kita jadi ceria, indah, wah cantik sekali. Itu kok muka kamu mulus, iya ada filter gampang ya. Memang toolsnya ada ya. Realitas kadang tidak sesuai ekspektasi. Aduh, waktu dipoto cantik kali dia ya. Pas ketemu, ya Tuhan siapa dia? Misalnya gitu ya. Kadang-kadang realitas itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita pikir sesuatu itu indah ya, pergi sesuatu tempat indah. Jadi ada orang yang, ya ini tentang ekspektasi dan realitas ya. Jadi ada orang misalnya membayangkan bisa pergi ke Paris, memoto atau melihat lukisan Mona Lisa dengan ya tempat yang kosong begitu ya. Dia sendiri bisa sampai menyaksikan. Tapi realitasnya nggak gitu, berdesak-desakan orang ke sana tuh. Oh jadi untuk bisa melihat lukisan itu dengan nyaman itu ya nggak semudah itu. Mungkin bagi yang Bapak Ibu udah pernah pergi ke Paris begitu ya. Apakah benar begitu? Tapi ada yang menunjukkan demikian. Ya kadang-kadang realitas itu tidak sesuai ekspektasi. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara, efeknya bagi sebagian orang menjalani hidup dengan tetap terlihat sederhana, biasa-biasa saja di zaman sekarang ini menjadi lebih sulit ya. Karena zaman sekarang ini adalah zamannya orang pamer gitu, istilahnya itu flexing ya. Bukan hanya di medsos tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita pakai, makannya di mana, nginapnya di mana, ngumpulnya di mana, liburannya di mana. Nah ini bukan masalah tentang benar dan salah, tetapi realitasnya demikian. Keadaan atau zaman sekarang itu menuntut orang untuk menampilkan sesuatu yang terbaik dari dirinya, gitu kan? Jadi ini saya nggak ngomong tentang benar dan salah, tapi keadaannya atau realitasnya demikian, bahwa orang berusaha untuk menampilkan sisi terbaik dari dirinya. Contohnya, misalnya ya sekarang tuh lagi tren ya, pakaian-pakaian itu, apalagi pakaian-pakaian bermerek itu tuh logo-logonya itu bisa terlihat dengan jelas gitu ya. Ini saya mengambil merek secara umum saja begitu ya, apa yang mungkin biasa saya lihat. Jadi random saja saya ngambil contoh. Misalnya orang pakai baju itu memang sekarang itu kalau bisa mudah terlihat, terbaca, wah ini
dari merek ini begitu ya. Memang brand-brand itu udah tahu kesukaan manusia itu seperti apa. Jadi berusaha mereka menunjukkan kalau bisa, apalagi barang-barang tertentu itu sekali lihat orang langsung tahu ini baju apa gitu ya. Wah, kayak gini ya. Jadi terlihat dengan jelas. Jadi orang tanpa bertanya udah tahu tuh harga bajunya kira-kira berapa. Ya, udah tahu tuh. Wah, tasnya juga terlihat pokoknya jelas tuh, terlihat terbaca dengan jelas. Ya. Beda kalau dengan yang ini. Wah, polos doang. Ini baju apa ini? Ya, enggak kelihatan, enggak ada mereknya tuh, kosong doang ya. Jadi mungkin kurang menarik ya bagi baju polos enggak. Aduh, ini baju berapa ya? Kurang menarik ya, harus ada ya kira-kira kalau tidak aja ya segede gini lah cukup lah gitu ya. Nah karena memang sejujurnya manusia itu suka ya. Jadi produsen tuh ngerti kesukaan manusia seperti apa. Memang difasilitasi hal-hal demikian ya. Saya nanti pengen juga nulis di sini di sablon. Nah mungkin ada ya bisa di tempat sablon ya, saya mau sablon juga kayak gitu ya. Nah jadi memang manusia itu suka menampilkan sesuatu yang demikian. Sekali lagi ini bukan benar dan salah, tetapi zamannya menuntut hal-hal demikian. Nah apakah flexing atau pamer itu salah? Tidak salah memamerkan sesuatu ya. Kadang-kadang memang kita harus menunjukkan, mamer itu tunjuk ya, menunjukkan sesuatu atau menampilkan sesuatu. Tidak salah dengan pamer ya. Ada yang bilang ya yang penting kan saya tidak nyuri, memang demikian. Yang penting itu adalah sesuatu memang hasil keringat kita sendiri, apa yang salah dengan itu. Tetapi pamer untuk kesombongan ya, belum ya. Ada tujuan untuk kesombongan, nah itu menjadi masalah. Disitulah letak kesalahannya, dosanya. Jadi orang sombong itu ya di hadapan Tuhan itu ya berdosa, apapun motifnya. Ketika dia sombong gitu, nah jadi disitulah letaknya. Memamerkan sesuatu itu nggak salah, ya namanya mamer itu menampilkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah surat pengembalaan Paulus kepada Timotius. Paulus sebagai mentor daripada Timotius mengirimkan surat kepada Timotius dan memberi pesan kepadanya agar ia sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang walaupun masih muda, dia tuh harus mengajarkan pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan dengan ajaran-ajaran lain. Ya pada waktu itu banyak ajaran saudara yang muncul, salah satunya adalah ada ya hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa ibadah atau kesalehan hidup adalah sumber keuntungan. Ya jadi orang tuh datang beribadah ada motif ya, ada motivasi agar mendapatkan sesuatu, hidupnya makin diberkati. Mereka menjalankan kekudusan hidup begitu ya, ada motivasi agar dia lebih diberkati dan hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Dia terus menanjak menjadi kepala bukan ekor dan terus dipakai oleh Tuhan. Nah saudara, ajaran-ajaran demikian berkembang pada zaman pada zaman itu. Nah Timotius diingatkan oleh Paulus bahwa janganlah kamu ngajar demikian. Ya sehingga orang itu punya motivasi yang salah ya. Beribadah dan menjalani hidup saleh, motivasinya ingin diberkati. Ya, dan demikian juga para imam yang melayani itu motivasinya juga demikian, memperkaya diri dengan pemberian jemaat lah mungkin atau persembahan jemaat. Jadi memang pada waktu itu ya hamba Tuhannya, jemaatnya itu punya motivasi yang demikian. Hamba Tuhannya mengajarkan yang salah, jemaatnya juga akhirnya punya motivasi yang salah. Nah Timotius diingatkan jangan kamu ngajar kayak gitu ya. Ibadah atau kesalahan hidup bukanlah sumber keuntungan. Ya bukan untuk kamu mendapat lebih banyak berkat lagi ya. Nah ini adalah konsep beribadah yang salah. Mereka berpikir bahwa orang yang beribadah itu pasti hidupnya akan berlimpah dengan berkat Tuhan. Mereka akan menjadi orang sukses, mereka akan jadi orang hebat, mereka akan jadi orang kaya. Kalau kamu semakin rajin beribadah, kamu pasti akan menjadi orang sukses. Terus ada orang datang gitu ya, dari dulu dia setia sama Tuhan, dia mengasihi Tuhan, hidupnya sederhana. Mulai berpikir apakah saya kurang ibadahnya, apakah saya kurang sungguh-sungguh berdoa. Tapi
dia punya motivasi yang benar ya, hidupnya memang ya nggak sehebat orang lain. Nah saudara, jadi orang jadi mulai bingung ini harus bagaimana saya beribadah. Nah sebaliknya, orang yang tidak sukses ya, mungkin orang itu biasa-biasa saja mulai berpikir, aduh kenapa hidup saya nggak diberkati Tuhan? Padahal memang udah diberkati Tuhan, cuma nggak seperti orang lain. Ya, kita harus akui Bapak Ibu bahwa ajaran-ajaran yang mengumbar kesuksesan lebih menarik dari ajaran percaya Yesus harus pikul salib. Atau seperti tema kita hari ini, simplicity, sederhana saja, kesederhanaan, agak kurang menarik. Kalau ya, jadi ada banyak ajaran sesat yang pada waktu itu hadir. Nah coba lihat nih, saya hanya mengambil saya harus sensor karena saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya ingin ngambil contoh. Coba lihat. Rahasia hidup sukses setiap hari. Sukses setiap hari. Ini enggak ada jatuh-jatuhnya nih. Ini enggak ada gagal-gagalnya, sukses setiap hari. Ya. Wah, ketika dengar ini itu langsung sukses setiap hari loh. Enggak ada gagalnya. Kita hari ini temanya simplicity. Sederhana. Dibandingkan dengan ini, kalau ada 2 pamflet di depan, orang datangnya mana? Kemungkinan besar orang datang ke sini. Karena memang itu orang suka. Ya, orang suka demikian. Nah saudara, karena semua orang ingin sukses, ingin kaya, ingin hidup serba mewah. Dan mereka senang dengan pengajaran-pengajaran demikian. Walaupun, yaitu hanya pemanis ya. Enggak ada orang sukses itu tiap hari. Ada jatuhnya, ada gagalnya. Ada saatnya kita tuh harus menangis. Ya kalau sukses tiap hari nggak ada orang nangis, nggak ada orang ngerasa gagal. Nggak ada orang stres di dunia ini. Kalau setiap hari itu sukses. Ini ajaran di gereja nih. Kayak gitu temanya. Nah saudara, bagaimana bergantung sama Tuhan? Kalau sukses setiap hari, sukses setiap hari. Ya. Nah orientasi orang adalah kesuksesan ya. Ya, dan akhirnya selalu ingin membandingkan kesuksesan dengan kesuksesan orang lain. Sebenarnya mungkin kita sebenarnya udah sukses ya. Kita udah ada pekerjaan ya. Ada kendaraan yang kita bisa pakai, motor untuk kita bisa bekerja. Mungkin ukuran kita dari dulu yang kita nggak punya apa-apa, akhirnya Tuhan memberkati, udah sukses. Tapi ketika kita lihat orang lain, waduh, motor saya jauh beda nih sama dia. Ini bukan motor lagi, dia pakai mobil dan lain sebagainya. Jadi kita yang sebenarnya ukurannya sudah sukses, merasa kurang sukses melihat hidup orang lain. Karena kita udah mulai mengukur nih kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Sehingga kita nggak bisa bersyukur lagi. Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita nggak bersyukur lagi. Tuhan terima kasih, hari ini saya sudah bisa makan nasi, tahu dan tempe dengan sepotong ikan, nggak bisa bersyukur lagi. Karena ada orang makan begitu mewah ya, ada orang makan begitu, wah luar biasa. Saya punya teman di Facebook ya, saya ya mungkin zamannya jadul juga, lihatnya masih Facebook ya. Karena memang menurut saya itu Facebook itu, disitulah saya bisa tahu kabar orang, teman-teman saya yang lama gitu ya. Kadang saya hanya scroll saja. Ada teman saya di Facebook itu, memang dia ya mungkin dari keluarga kaya, dia setiap minggu sepertinya nginap di hotel mewah, dari hotel mewah satu ke yang lain dengan menampilkan, wah luar biasa, puji Tuhan hidupnya diberkati ya oleh Tuhan. Nah saya melihat itu apakah iri? Enggak juga, saya pikir ya itu hidup berkat yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Saya harus belajar mensyukuri diri saya dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Nah saudara, orang iri bukan karena ia tidak memiliki sesuatu, tetapi karena orang lain punya lebih baik dari dirinya. Jadi ini ada sebuah tulisan ya saya baca itu menuliskan demikian. Jadi katanya bahwa orang iri itu bukan karena dia tidak punya sesuatu, tapi melihat orang lain punya lebih baik dari dirinya. Nah Paulus kemudian memberikan nasihat kepada Timotius supaya ia sebagai pemimpin memberi contoh
dan mengajarkan pengajaran yang benar, tentang hidup itu belajar. Kita menjadi hidup yang lebih sederhana begitu ya. Ini tidak berarti semua orang harus mengubah pola hidupnya, tidak. Sederhana itu nanti saya akan jelaskan ya. Jadi Paulus mengajarkan bagaimana kita hidup itu lebih sederhana, lebih mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Hidup sederhana ya, itu disertai rasa cukup. Dikatakan oleh Paulus, asal ada makanan cukuplah. Nah ini yang Paulus ajarkan, hidup sederhana disertai rasa syukur, rasa cukup. Asal ada makanan cukuplah katanya. Nah sederhana artinya enggak perlu dipaksakan, enggak perlu berlebih-lebihan. Ya, enggak perlu dipaksakan, enggak perlu berlebih-lebihan. Nah jadi kalau ada kita pakai sesuatu, kita ya mungkin ukurannya itu bagus, mahal dan lain sebagainya. Kita enggak paksa-paksakan, itu ukurannya sederhana. Ini berbeda satu orang dengan orang yang lain. Sederhana itu, ini tolong nanti ada ini ya. Sederhana itu artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Atau lebih tepatnya tidak dipaksakan untuk terlihat berlebih-lebihan. Memang sederhana bagi semua orang itu berbeda ya. Ya, berbeda sederhana satu orang dengan orang lainnya. Misalnya bagi orang kaya ya, orang tertentu, harga sepatu 1 sampai 2 juta itu biasa saja, sederhana. Tapi bagi orang lain pakai sepatu harga demikian itu sebuah kemewahan ya. Kalaupun mampu itu agak sedikit dipaksakan. Jadi semua orang itu bisa berbeda sederhananya itu. Enggak harus sama, enggak harus polanya seperti ini baru dikatakan sederhana. Enggak harus semua orang cara berpakaian seperti saya misalnya itu supaya dikatakan sederhana. Setiap orang itu berbeda sesuai dengan latar belakangnya. Tetapi asal dari bagian ini tidak dipaksakan gitu ya untuk terlihat berlebih-lebihan. Nah itulah sederhana. Jadi sederhana artinya enggak perlu dipaksakan, enggak perlu berlebihan. Enggak perlu pakai pay letter, enggak perlu pinjol, ada kami untuk membeli sesuatu yang kita belum mampu. Ya. Nah, jadi saudara, sekarang itu pinjol itu luar biasa berkembang. Di Indonesia itu orang yang memakai jasa pinjol itu meningkat setiap tahunnya. Ya, meningkat setiap tahunnya. Ya. Dan tumbuhnya gila-gilaan. Kalau buka YouTube iklan utamanya itu biasanya pinjol terus. Kelihatan pinjol, kenapa ini ya nawarkan pinjaman online gitu ya. Karena memang ada orang yang suka membutuhkan. Aku berhasil dapetin pinjaman 20 juta. Kalian ajuin pinjaman di mana sih? Kok bisa pinjaman setinggi itu nggak ditolak? Indikes berizin dan diawasi oleh OJK. 100% aman. Wow, aman katanya ya. Oh, nggak ada suaranya. Bunga harian tinggi banget karena pinjaman juta dari Ada Kami. Aku bisa beresin semua masalah keuangan perusahaan startupku. Ada Kami sudah berizin dan diawasi OJK. Kamu bisa lunasin sampai bulan cicilan. Terus kalau yang main mau download gimana caranya? Klik aja link di bawah ini. Wow, mudah ya. 80 juta nggak perlu pakai syarat apapun. Penting download aja, ajukan. Nanti kamu akan dapatkan limit pinjamanmu sendiri. Wah, luar biasa. Habis itu menderita. Hah, mati loh ya. Apa lagi? Beli sekarang bayarnya nanti. Ngutang lagi. Wow. Ya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini fenomena ya. Kita nggak bisa menyalahkan fenomenanya, hanya kita perlu mengontrol diri kita ya. Jadi kadang-kadang semua kemudahan itu menolong orang untuk melakukan apa yang mungkin dia susah tapi diberikan kemudahan. Tetapi itu bisa menjadi salah kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita. Jadi saya ingin memberikan satu garis di dalam bagian ini. Jadi kita belajar hidup itu tidak berlebih-lebihan dalam arti kita jangan memaksakan
sesuatu yang kita tidak mampu. Belajar aja menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, ini seharusnya memang bisa mengingatkan kita ya untuk terus kita menjalani hidup kita dengan baik tanpa ada tekanan karena kita menjalani dengan ucapan syukur. Nah, Saudara, Paulus memberikan prinsip-prinsip ya bagaimana sih kita menjalani hidup. Yang pertama, ya dia ngasih tahu kepada jemaat Tuhan bahwa ibadah atau kesalehan bukan untuk mencari keuntungan. Kata ibadah itu, Saudara, berasal dari bahasa Yunani eusebia, yang bisa juga diterjemahkan kesalehan atau hidup saleh ya. Jadi ibadah itu bisa diterjemahkan dari kata ini adalah hidup saleh. Ibadah atau kesalehan hidup, kita rajin berdoa, rajin membaca firman. Jangan berpikir bahwa itu adalah cara untuk kita sukses ya, menjadi orang kaya. Kalau ada di antara kita yang datang ibadah hari ini dengan motivasi supaya hidup lebih diberkati, bisnis lancar, karir terus menanjak, ya gaji akan semakin meningkat. Bapak Ibu mungkin salah tempat. Ya. Jadi di sini tidak ada mengajarkan hal demikian. Ibadah kita bukan untuk jalan menjadi sukses. Kalau Tuhan memberkati karena kita rajin beribadah, puji Tuhan. Tapi jangan motivasi kita jadi salah. Kita datang beribadah. Ya. Tuhan akan memberkati umatnya dengan caranya sendiri, pada waktunya sendiri. Kita nggak bisa kontrol Allah. Tuhan berkatilah saya karena saya sudah baca Alkitab rajin, saya berdoa rajin, saya melayani Tuhan. Tolong berkati saya. Kita nggak bisa kontrol Tuhan. Ibadah bukanlah tempat kita mencari keuntungan. Kesalehan hidup juga bukan cara kita untuk menuntut Tuhan supaya hidup kita lebih diberkati. Ya. Hidup saleh bukanlah jaminan kita akan lebih kaya dan sukses. Enggak ada artinya kita datang ke gereja tiap hari berdoa kepada Tuhan ya, terus kita enggak kerja, ya enggak sukses. Ya, kita harus kerja, tetap kerja. Kita harus tetap melakukan bagian kita. Nah, ibadah itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai hidup kita. Ya karena Tuhan sudah menolong hidup kita. Ibadah dan kesalehan hidup bukan jaminan kita akan menjadi lebih sukses dan menjadi kaya. Kita harus ingat ya konsep ini. Jadi ketika kita datang ibadah itu hanya ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan berpikir Tuhan berkatilah hidup saya karena saya sudah beribadah kepada Tuhan. Ya, yang kedua, Paulus mengingatkan harta kekayaan itu fana. Ya, dapat rusak, dapat mati dan ya kekayaan itu begitu fana ya. Uang tuh bisa begitu juga ya, akhirnya nggak berlaku juga. Katanya sih kalau masih ada angka-angkanya masih bisa ditukar di BI. Tapi ini maksud saya adalah bahwa apapun yang kita miliki itu bisa hilang, nggak ada yang kekal. Bahkan ujung-ujungnya kita sendiri, akan di situ ya, akan di situ. Kita sudah sering dengan kalimat ini, harta enggak dibawa mati. Kata-kata ini sebenarnya maknanya sangat dalam dan seharusnya menolong kita untuk memandang harta dan kekayaan itu dengan benar. Tapi pertanyaan mengapa semua orang masih ngotot kumpul harta padahal kita tahu bahwa harta yang kita kumpulkan tidak dibawa mati. Kira-kira kenapa? Ya kita kembali ke apa yang saya sampaikan di awal bahwa manusia pada dasarnya ingin terlihat dari orang lain atau yang lebih baiknya adalah untuk mempersiapkan masa depan. Nah, ini tidak salah dan benar juga, tetapi kita harus ingat fakta ini. Harta itu tidak kekal dan enggak dibawa mati. Enggak apa-apa kita kumpul ya untuk mempersiapkan hari depan kita, tapi kita harus ingat fakta ini. Ya, mereka mengumpulkan harta yang banyak itu bukan karena kebutuhan mereka begitu banyak, tetapi ya untuk mempersiapkan sesuatu. Apakah itu salah? Ya, sukses itu sama sekali tidak salah. Orang mengumpulkan harta dan lain sebagainya itu tidak ada salah dan benar, tergantung apa motivasinya. Firman Tuhan katakan sebab kita tidak tahu bahwa sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia
dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Itulah faktanya yang harus kita selalu ingat. Itu prinsip dalam hidup kita supaya kita tahu tidak ada sesuatu yang bisa kita bawa keluar dari dunia ini. Jangan pernah berpikir dan menempatkan kebahagiaan kita kepada harta kekayaan kita dan hal-hal lahiriah yang tidak mungkin bisa memuaskan kita. Yang ketiga, ini prinsip yang disampaikan oleh Paulus. Yang ketiga, ya, belajar berkata cukup. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin masih ingat ya ilustrasi saya bulan yang lalu tentang seorang kakek yang serakah yang justru tidak memiliki apa-apa karena keserakahannya. Masih ingat? Ya, dia menarik rantai emasnya sehingga perahunya tenggelam dan hartanya hilang lagi. Belajar berkata cukup bukanlah mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, tetapi mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sudah kita miliki hari ini. Kita tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarlah aku menikmati makanku yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini belajar berkata cukup, ya. Kalau Tuhan memberikan saya hari ini seperti ini, puji Tuhan, ya puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah makan di all you can eat, ya, ada restoran all you can eat, ya. Ya ini menarik juga konsepnya, bayar sekali makan sepuasnya. Saya bukan penggemar dari all you can eat, bukan apa-apa ya karena harganya mahal ya. Bukan apa-apa ya, bukan saya nggak doyan ya, tapi karena harganya mahal. Nah tapi ada hal yang lain, saya pikir saya nggak perlu gitu. Kenapa saya harus makan sebanyak itu begitu ya, dan membayar lebih mahal. Mungkin saya bisa makan satu jenis atau dua jenis lauk yang harganya lumayan terjangkau. Nah ini selera orang masing-masing ya, tapi saya sendiri bukan penggemar. Dulu di Bandung tuh ada namanya restoran tuh Hanamasa. Tahun 2007-an itu harganya udah sekitar 100 ribuan untuk makan all you can eat. Ya kami dulu pernah ditraktir oleh bos. Makan itu, waduh sampai kenyang ya, perut sakit pulang. Jadi nggak ada bahagianya pulang perut sakit karena kenyang. Ya karena makan semuanya, pengen makan semuanya ya. Nah tapi ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari makan di restoran all you can eat. Di situ kita akan diuji ya. Kita mau makan sepuasnya supaya tidak rugi atau kita makan secukupnya. Bapak Ibu pilih yang mana? Makan secukup? Kok nggak jawab? Makan secukup? Enggak lah, nggak mau rugi ya. Nggak mau rugi, mana enak aja. Udah bayar mahal, masa makan secukupnya. Makan sepuasnya lah. Ya, makan. Aduh, ternyata nggak mampu lagi perut. Udah makan kenyang. Udah nggak mampu lagi ya. Saya yakin hampir 100% orang Indonesia, tapi mungkin nggak termasuk di sini, akan milih makan sepuasnya di all you can eat ya. Nggak mau rugi, udah mau bayar 100 ribu, masa makan dua macam doang ya. Lebih baik di Ampera aja. Nah Bapak Ibu, tapi ini mengajarkan kita satu konsep. Ini bagaimana kita mau pergi ke situ, makanya saya nggak mau tergoda ya. Saya mau pergi situ, karena pasti saya akan milih seperti itu juga. Makan nggak mau rugi, ya. Jadi supaya nggak tergoda ya, udah nggak usah makan di situ. Nah, alasan ya, nggak ada duit, ya. Oke. Jadi berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang keempat, hati-hati terjerat hawa nafsu dan keserakahan. Nah, ini masih ada kaitan dengan poin yang ketiga. Rasa puas itu akan terus berubah tergantung kondisi. Oleh karena itu kita tidak akan pernah benar-benar merasa puas dengan satu kondisi saja. Ya, sebagai contoh ya. Kita tidak akan pernah merasa puas dengan satu kondisi saja karena kondisi itu kepuasan itu berubah sesuai kondisi. Kita mungkin dulu puas hanya dengan bisa telepon ya, pakai wartel ya. Dulu saya ingat sekali waktu saya masih muda itu nelpon itu pakai wartel. Itu kita udah puas gitu bisa pakai teknologi itu.
Tapi ketika udah ada handphone Nokia, kita udah mulai, kalau wartel itu nggak cukup. Ya itu merepotkan, kita harus pergi satu counter, kita di sana tuh jadi kayak ya repot lah. Jadi orang pakai handphone Nokia. Ketika dunia makin berkembang, orang mulai pakai BB, wah lebih cepat sekarang. Kalau Nokia itu kalau ngetiknya satu-satu, ke BB itu lebih cepat ngetiknya. Ada mulai Android, luar biasa Android juga lebih cepat lagi. Android pun nggak mau yang harga tertentu, harus harga yang lebih mahal lagi. Tergantung ya, kepuasan itu tergantung kondisinya. Jadi kita nggak akan pernah puas dengan satu kondisi saja. Oleh karena itu hati-hati, kita jangan sampai terjerat hawa nafsu, kita digiring terus sampai kita ngerasa apa sih arti hidup di dunia ini? Nggak pernah ada memberikan kepuasan. Keserakahan ya adalah awal dari kehancuran hidup manusia. Jangan berpikir ketika kita memiliki segalanya hidup kita akan pasti lebih baik. Tidak juga. Ada banyak sekali jerat di sana. Banyak orang jatuh dan hancur ketika berada justru di puncak. Memiliki segalanya. Ketika ada di puncak ternyata keadaan itu tidak lebih baik. Tantangan itu lebih besar. Nah, agar tidak terjebak dari hawa nafsu ini, kita kembali harus ingat kepuasan sejati hanya ada di dalam Yesus saja. Ya, Ia yang telah menyerahkan hidupnya untuk keselamatan jiwa saudara dan saya. Ingat, kepuasan sejati hanya ada di dalam Kristus saja. Yang terakhir, ya, uang adalah akar kejahatan. Dikatakan tadi di ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang kaya menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, hampir tidak ada kejahatan di dunia ini yang terjadi ya tanpa yang dilakukan tanpa alasan uang atau ekonomi. Mengapa orang mencuri? Karena ingin uang. Mengapa orang korupsi? Karena terobsesi dengan uang. Perampok, pembunuh semuanya melakukan hal yang mereka lakukan biasanya adalah karena uang. Tapi ingat, uang itu hanya benda mati. Uang tidak jahat, juga tidak haram. Tetapi uang bisa menyebabkan kejahatan. Ya, jadi kita nggak perlu anti uang, tapi harus hati-hati dengan menggunakan uang. Uang bisa kita pakai untuk membiayai orang berobat atau sakit, tapi jangan sampai gara-gara mencari uang kita terus-terus rasa sakit. Ya, uang bisa kita pakai untuk membeli makanan, tetapi jangan karena sibuk cari uang kita lupa makan. Ya. Jadi sakit mah, sibuk kerja, padahal kita cari kerja untuk makan. Terus kita lupa makan dan kita sakit dan kita nggak nikmati hasil kerja kita. Jangan lupa makan ya, habis ini di all you can eat ya, biar puas. Ya, ajak saya. Uang bisa untuk mentraktir teman, tapi jangan gara-gara uang kita berantem dengan saudara kita atau teman kita. Kalau pinjam uang ke teman ya kembalikan ya, pinjol juga dikembalikan ya. Kalau enggak nanti ditelepon terus ya. Ya. Jadi uang itu adalah sarana. Itu benda mati, itu sarana yang bisa kita pakai untuk hal yang baik. Tapi kalau kita enggak bisa kontrol menjadi sesuatu yang jahat. Ya, uang adalah sarana, bukan tujuan. Ya, uang itu hanya sarana untuk mencapai tujuan. Kalau kita ingin menolong orang bisa pakai uang, tapi jangan pikir uangnya saja. Ya, uang adalah akar dari kejahatan, tetapi uang juga akan menjadi sarana kebaikan. Saya akan mengakhiri khotbah hari ini dengan mengingatkan kita bahwa ketika kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh syukur, belajar menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita dan tidak berusaha untuk memaksakan sesuatu yang kita tidak mampu dan kita tidak miliki. Maka saya yakin bahwa kita akan menjalani hidup kita dengan sukacita, dengan baik. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kalau bunga bakung di padang saja Tuhan pelihara, padahal hidupnya begitu singkat. Kalau rumput saja di taman Tuhan pelihara, masa Tuhan gak pelihara hidup kita? Jadi jangan terlalu khawatir dengan hidup ini,
jalani hidup kita. Jangan terlalu terobsesi dengan segala sesuatu yang mungkin akan menjerat hidup kita. Yang paling penting, belajarlah untuk selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau ada hal-hal yang salah yang kami lakukan selama ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih.